Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahil qadimil baqi, muqaddaril ajali wal arzaki. Hayyun alimun qadirun mawjudun. Qamat bihil asya'u wal wujud. Dalat ala wujudihil hawadis. Subhanahu fawwal hakimil waris. Summa salatu wassalamu sarmidan ala nabiyil mustafa kanzul huda. Wa alihi wa sahbihi al-ajrar. Ma'adina taqwa ma'al asrar. Oke, amma ba'd. Ya, segala puji bagi Allah yang telah mempersatukan kita atau mempertemukan kita ya pada sore hari ini. Dan juga segala puji bagi Allah juga yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmatnya yang paling besar, yaitu imannya. Ya, karena hanya dengan iman saja ya kita dapat menggapai ridho dari Allah Ta'ala. Ya, begitu juga dengan jannahnya. Ya, tanpa ada iman kita tidak akan mendapatkan tiket untuk surganya kelak nanti. Ya. Oke ya, pada kesempatan kali ini mungkin Ana akan membahas secara singkat ya tentang program bahasa Arab ini. Ya. Tentang program bahasa Arab ini. Nah, insya Allah kita akan memakai kitab Durusul Lughah. Ya, Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Li ghairin natiqina biha. Insya Allah kitab ini adalah kitab yang ringan. Ya. Untuk mempelajari bahasa Arab. Baik mereka yang tidak mempunyai basic sebelumnya, ataupun mereka yang mungkin sudah memiliki basic cuman udah lupa. Insya Allah ini kitab yang ringan ya bagi pemula. Nah, oke, sebelumnya tentu kita perlu ada alasan ya kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Ya. Kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Nah, di sini ya. Di sini ada beberapa alasan ya mengapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Yaitu pertama, bahasa Arab adalah syiar kaum muslimin. Ya, bahasa Arab adalah syiar kaum muslimin. Ya, bahasanya kaum muslimin. Ya. Bahasanya kaum muslimin itu adalah bahasa Arab. Ya. Dan juga syariat-syariatnya itu diturunkan dalam bahasa Arab. Ya. Kita lihat saja ya, syariat salat. Ya, salat tidak sah kecuali dengan memakai bahasa Arab. Begitu juga membaca Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, ya kan? Dan segala jenis yang berkaitan dengan syariat kebanyakan memakai bahasa Arab dan itu merupakan syarat sahnya. Nah, oleh sebab itu bahasa Arab itu adalah bahasanya kaum muslimin ya, bahasa utamanya kaum muslimin. Ya. Oke, itu adalah alasan yang pertama. Ya. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk memahami agama. Seperti yang kita tahu ya, bahwasanya bahasa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Ya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW berbicara dengan bahasa Arab. Ya. Maka untuk memahami agama, yang mana agama itu bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mempelajari bahasa Arab. Mau nggak mau ya, kalau kita ingin mendalami agama, maka kita harus memahami bahasa Arab terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau ada yang mengaku bahwasanya dia tahu agama, ya dia berilmu tentang agama, tapi dia tidak dapat berbahasa Arab, nah itu perlu dipertimbangkan, perlu dipertanyakan ya keilmuannya. Seperti itu. Ya. Karena bagaimana dia berilmu, ya, padahal sumber dari ilmu tersebut itu memakai bahasa Arab. Ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Begitu juga yang ketiga adalah dari firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, di sini Allah berfirman, sesungguhnya anzalnahu Qur'anan Arabiyya, kami menurunkan Al-Qur'an, ya, Qur'anan Arabiyya, yaitu dengan bahasa Arab.
Ya, di sini Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, ya. Agar kalian dapat memahaminya. Ini dalam bahasa ininya ya, konteks terjemahnya, konteks tafsirannya. Tapi ta'qilun itu berasal dari akal, yaitu berakal, ya. Jadi kita bisa mengartikan juga semoga kalian berakal, ya. Bagaimana bahasa Arab itu bisa menjadikan kita atau menjadikan akal kita semakin tajam? Nah, sini Ana bisa memberikan contoh ya. Oke. Bagaimana bahasa Arab bisa menjadikan akal kita menjadi tajam? Ya. Nah, bacanya apa ini? Sama ya semuanya. Ro, jim, sama la. Ro, jim, sama la. Nah, empat-empatnya. Nah, kayak gini ya. Kalau kita tidak mikir bagaimana cara membacanya, kita tidak akan bisa bacanya. Ya. Nah, inilah bagaimana cara bahasa Arab itu membuat akal kita semakin tajam. Karena kalau kita ingin berbicara dengan bahasa Arab atau membaca buku dalam bahasa Arab, kita harus menggunakan akal kita. Sehingga agar tidak salah dalam mengartikan. Nah, kayak gini ya. Ini bacanya adalah rojala rojulun, rijla rojulin. Ya. Rojala artinya menginjak, rojulun seorang laki-laki, rijla ya rijlun ya dari kata kaki. Ya, rojulin kaki seorang laki-laki. Gitu ya. Jadi rojala rojulun, rijla rojulin. Nah, ini ya. Seperti ini ya. Sama kayak asah otak aja ya bahasa Arab itu. Begitu juga contoh yang gampangnya gini. Kalau misalnya di dalam bahasa Arab itu ada kata gini, doroba. Ya. Ini Muhammad apa? Nah, gini. Kalau kita salah dalam mengharokatkannya, misalnya doroba Muhammadun Ahmadu. Itu salah ya. Yang memukul Muhammad sama Ahmad. Nah, siapa yang dipukul gitu ya? Nggak ada. Terus juga kalau kita salah mengharokatkannya ya, jadinya Muhammadan terus Ahmad. Berarti Ahmad memukul Muhammad. Tapi kalau kita mengharokatkannya, di sini Muhammadnya ini apa namanya? Dhammah, sedangkan Ahmadnya ini apa namanya? Fathah, maka Muhammad memukul Ahmad. Beda ya. Kayak gitu ya, perbedaannya. Kalau Ahmadnya ini dhammah, ini Muhammadnya ini apa namanya? Fathah, maka beda juga artinya. Gitu ya. Nah, inilah mengapa bahasa Arab itu kalau kita mendalami bahasa Arab, maka akal kita menjadi lebih tajam lagi, ya. Karena setiap membaca bahasa Arab kita harus mikir, ya. Ini kembalinya kemana gitu ya bahasanya. Seperti itu. Ya, inilah beberapa alasan ya mengapa kita harus belajar bahasa Arab. Oke, kemudian kita perlu tahu ya kapan kita dibilang bisa mampu ya dalam berbicara dengan bahasa Arab, atau kita bisa dibilang sudah mampu ya berbahasa Arab. Nah, di sini ada 4 hal ya, yaitu yang pertama membaca. Nah, kalau kita bisa membaca bahasa Arab, tulisan bahasa Arab, maka ini salah satu syarat ya agar kita dapat dibilang mampu berbahasa Arab. Kemudian kedua menulis, kemudian yang ketiga adalah berbicara, ya berbicara dengan bahasa Arab. Kemudian yang keempat adalah paham apa yang didengarkan. Maksudnya apa yang didengarkan dengan bahasa Arab. Ya, paham apa yang didengarkan dengan bahasa Arab. Kayak gitu ya. Dan insya Allah di buku Durusul Lughah kita mungkin akan fokus ke yang ini dulu ya, membaca dan menulis. Ya. Membaca dan menulis. Khusus untuk di jilid pertama ya, membaca dan menulis. Karena ini merupakan dasar ya. Merupakan dasar. Membaca dan menulis itu merupakan dasar. Baru ketika udah selesai, sudah bisa membaca dan menulis, baru kita berbicara dan mendengarkan perkataan orang-orang Arab. Ya. Kayak gitu. Insya Allah kayak gitu ya. Kita programnya akan seperti itu. Jadi program yang pertama kita akan fokuskan untuk bisa membaca dan menulis. Ya.
Kemudian setelah itu kita perlahan-lahan mempraktekannya dengan berbicara bahasa Arab. Kemudian habis itu kita setelah bisa, baru kita mendengarkan orang Arab langsung. Ya, mereka bicaranya seperti apa. Soalnya beda ya. Orang Arab berbicara dengan orang Indonesia berbicara bahasa Arab itu beda. Lahjahnya atau logatnya beda. Karena jujur dulu anak pas waktu kuliah di Madinah ya, pertama kali datang ke sana, itu pas waktu pelajaran itu sama sekali nggak ngerti. Nggak bisa ngikutin ya logat mereka. Makanya anak dulu pertama kali itu belajar di Madinah itu anak bisa dibilang otodidak ya belajarnya. Baru setelah kira-kira baru 6 bulan ya, baru bisa, kalau itu anak ya 6 bulan. Mungkin kalau kalian lebih cepat ya. Baru bisa berinteraksi gitu ya dengan bahasa Arab. Oke, gitu. Oke ya, seperti ini ya. Nah, kemudian, di sini ada 3 hal penting ya dalam bahasa Arab jika kalian mau bisa berbahasa Arab. Apa saja 3 poinnya? Yaitu yang pertama mufrodat. Ya, mufrodat artinya kalian mufrodat itu kosakata. Ya. Kalian tahu kosakata dalam bahasa Arab. Ya. Kalian tahu kosakata dalam bahasa Arab. Bagaimana mungkin ya kalau kita mau berbicara tapi kita tidak tahu ya bahasa Arabnya ini apa gitu. Itu sangat susah ya. Bisa dibilang mustahil ya, bisa berbicara, tahu kaidah tapi nggak tahu mufrodatnya. Ya, atau tidak tahu kosakatanya dalam bahasa Arab. Seperti itu ya. Nah, maka ini mufrodat ini salah satu yang paling penting ya dalam bahasa Arab. Nah, untuk menghafalkan mufrodat ya, ini sebenarnya sedikit-sedikit aja ya. Yang penting continue kalian ya menghafalkan mufrodat. Misalnya satu hari itu satu mufrodat atau dua mufrodat ya, maksimal 2 mufrodat kayak gitu ya. Maksimal 2 mufrodat satu hari. Jangan bilang dikit dulu, yang penting kalian continue ya dalam menghafalkan mufrodat. Ya, dalam menghafalkan kosakata dalam bahasa Arab. Dan setelah menghafalkan, kalian harus mempraktekannya. Kenapa harus dipraktekkan? Karena agar tidak lupa. Ya, agar tidak lupa. Ya, banyak kejadian ya. Mereka telah hafal mufrodat banyak, tapi tidak dipraktekkan. Akhirnya mereka lupa. Bahkan bahkan mufrodat yang dasar karena tidak dipraktekkan ya langsung lupa gitu ya. Nah, ini juga salah satu kunci utama ya dalam bisa cepat berbicara bahasa Arab. Ya. Kalau kalian terus-terusan mempraktekkan bahasa Arab kalian gitu ya, insya Allah dalam waktu singkat ya kalian bisa bisa berbahasa Arab. Ya, entah itu mau tulisan atau membaca gitu ya, atau mau lisan ya, atau mau mendengarkan. Ya, kalau kalian terus mempraktekkan bahasa Arab, insya Allah keempat-empatnya kalian bisa. Kemudian selain mufrodat, maka untuk bisa berbahasa Arab dengan benar itu harus mempelajari kaidahnya. Ya, kaidahnya. Nah, kaidah dalam bahasa Arab itu terdiri dari 2. Ya. Yaitu pertama nahwu sorof ya, yang ini. Ya, yang ini sorof. Kemudian yang kedua adalah nahwu. Ya. Sorof dan nahwu. Nah, ini adalah 2 kaidah dalam bahasa Arab. Apa perbedaan sorof dan nahwu? Ya. Sorof itu mempelajari tentang perubahan kata. Perubahan kata. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata baca. Ya, baca. Nah, bisa berubah menjadi membaca. Bisa berubah lagi menjadi dibacakan. Bisa berubah lagi menjadi dibaca. Ya, atau membacakan. Nah, itu kan masing-masing berbeda artinya, ya kan? Membacakan beda artinya dengan dibacakan. Begitu juga
Membacakan berbeda artinya dengan membaca. Ya kan? Nah, itu adalah sorof, yaitu perubahan kata. Ya, dalam bahasa Arab itu adalah sorof ya, perubahan kata. Kemudian ada pun nahwu, ya. Nahwu itu adalah ilmu yang pelajari tentang posisi suatu kata. Ya. Apakah dia objek, ya. Apakah dia kata kerja, ya, atau predikat, ya. Ataukah dia merupakan keterangan, ya, ataukah dia merupakan objek. Nah, itu adalah bidangnya nahwu. Ya, bidangnya nahwu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga ya, sorof dan nahwu ini juga merupakan salah satu yang penting ya dalam agar kalian bisa berbicara bahasa Arab dengan benar. Ya. Agar kalian bisa berbahasa Arab dengan benar. Maka sorof dan nahwu ini harus dipelajari dengan benar-benar. Nah, ini adalah tiga hal penting ya dalam kalau kalian ingin berbicara bahasa Arab. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, adapun nanti yang kita akan kita akan pelajari yaitu Durusul Lughah kitabnya. Dia kitabnya itu lebih berfokus kepada nahwu. Ya, kalau secara kaidah ya, kaidahnya itu Durusul Lughah itu lebih berfokus kepada nahwunya dibanding sorofnya. Ya. Ya. Lebih berfokus kepada nahwunya dibanding sorofnya. Nanti insya Allah kita akan belajar ya sorof yang sedikit-sedikit aja ya, yang sering dipakai insya Allah ya. Kita akan sisipi ya pada pelajaran nanti sorofnya sedikit demi sedikit. Ya. Adapun nahwunya ya karena memang ya Durusul Lughah itu berfokus kepada nahwu, maka kita nggak usah kita lebih-lebihkan ya nahwunya pembahasannya. Jadi kita mengikuti aja ya bukunya seperti apa ya untuk nahwunya. Seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin